Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan ke-6 ya, mata kuliah Customer Relationship Management atau CRM ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi kolaborasi pelanggan. Arti kolaborasi ya, kolaborasi mungkin buat teman-teman semua sudah sering mendengar ya, arti atau istilah yang sering disebut dengan kolaborasi. Ya, apa sih kolaborasi? Ya, kolaborasi mungkin ada sebagian orang menganggap sebagai ide yang dihasilkan bersama ya, atau usulan atau pekerjaan ya, pekerjaan yang sama-sama dikerjakan. Ya, kalau zaman dulu mungkin orang masih mengenal dengan istilah gotong royong. Ya, sekarang mungkin orang lebih senang menggunakan istilah kolaborasi. Ya, yaitu proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Ya, sehingga orang yang lain yang saling bekerja sama ya pada sebuah organisasi atau pada sebuah instansi atau pada sebuah kelompok ya menjadi kunci dalam pemikiran kreatif. Jenis-jenis kolaborasi yang pertama adalah aliansi strategis. Nah, jenis kerjasama yang paling mendasar ya dan umumnya bertahan lama dalam rangka menghasilkan inovasi ya, itu disebut aliansi strategis. Ya, jadi misalnya kita begini, kita melakukan suatu pekerjaan ya, pekerjaan sini kita buat dalam bentuk inovasi ya, dan inovasinya ini ternyata cukup lama ya, hitungannya mungkin bukan sehari dua hari tapi sudah mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, itu namanya aliansi strategis. Nah, jenis kerjasama ini yaitu menggabungkan sumber daya ya, baik dari sisi dua bisnis atau mungkin lebih ya. Misalnya ada kerjasama antara perusahaan PTA dengan PTB dalam membuat suatu produk ya. Nah, produk bersama itu antara PTA dan PTB ya, itu dinamakan adalah aliansi strategis ya, karena dia menggunakan proses kerjasama atau boleh dibilang kalau sekarang mungkin diikat dengan namanya MOU ya, Memorandum of Understanding, kesepakatan. Nah, itu dinamakan aliansi strategis. Pada tahun 70 sampai 80-an ya, beberapa perusahaan multinasional melakukan aliansi strategis. Ya, misalnya di sektor IT antara IBM, Apple dan Microsoft. Ya. Sementara itu aliansi juga sempat terjadi di sektor bioteknologi. Ya, seperti perusahaan-perusahaan Rosi ya, Genentech dan serta Eli Lilly. Jenis kolaborasi yang kedua adalah portofolio atau rekam jejak. Ya, rekam jejak atau pengalaman. Nah, portofolio itu termasuk jenis pengaturan kolaborasi yang masih banyak diterapkan sampai saat ini nih. Ya, umumnya setelah menerapkan aliansi ini, bisnis mempertahankan keuntungan lebih lama. Sehubungan dengan itu, praktik portofolio mulai dikembangkan. Ya, jadi portofolio itu biasanya berdasarkan best practice. Ya, kerjasama dari pengalaman yang sudah pernah diterapkan ya, sehingga penerapan dari best practice yang ada ya diterapkan dari sisi internalnya. Nah, istilah yang mungkin sering dipakai juga portofolio dengan istilah co-creation ya. Jadi sama-sama, misalnya gini, ada suatu PTA ini memiliki rekam jejak tentang pengalaman dia membuat suatu kendaraan ya, kendaraan misalnya BBM-nya berupa berupa bensin atau gas ya. Nah, dia bisa nih, misalnya suatu PT kendaraan bermotor ya, dia punya bisa membuat motor ya. Pada saat itu dia pengalaman dalam hal merakit motor
Kemudian ada PTB, ya. Dia berhasil merakit suatu alat listrik, ya, ya, dalam memproduksi baterai, ya, sehingga mereka perusahaan A dan B berkolaborasi. Yang satu pengalaman di pembuatan kendaraan bermotor, yang satu berpengalaman di bidang listrik, sehingga A dan B karena memiliki rekam jejak pengalaman di bidangnya masing-masing, ya, mereka kemudian saling menerapkan, ya, berkolaborasi dalam membuat suatu produk, mungkin dinamakan menjadi motor listrik misalnya, atau kendaraan listrik. Nah, itu juga bagian dari kolaborasi portofolio, ya. Apalagi berikutnya yang ketiga adalah jenis kolaborasi jaringan inovasi atau innovation network. Nah, mencakup perusahaan atau berbagai bisnis yang terbagi tujuan riset dan pengembangan terkait dengan produk, layanan, proses, serta model bisnisnya. Jadi bisa dikatakan, ya, pada saat ini nih perusahaan mulai saling terhubung, ya. Terlepas dari biaya koordinasi yang tinggi, ya, biasanya kerjasamanya tujuannya apa sih? Yang pertama adalah mengembangkan teknologi perusahaan, ya. Tujuannya yang pertama adalah mengembangkan teknologi perusahaan, ya. Yang kedua apa? Meningkatkan kemampuan individu atau kelompok di perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengamankan kejahatan perusahaan dalam jangka panjang, ya. Innovation network ini mungkin sebuah perusahaan PTA, ya, dia melakukan riset, melakukan pengembangan suatu produk, ya. Kemudian PTB sama juga melakukan riset juga. Risetnya apa? Ya, mungkin tergantung portofolio dari PTB sendiri seperti apa risetnya. Mereka kemudian sama-sama mengembangkan, ya. PTA mengembangkan dari sisi mungkin hardware, PTB mengembangkan dari sisi software, dan begitu. Jadi kalau di bidang IT bisa jadi dari software dan hardware tuh berbeda, ya. Dulu kita mungkin sering mendengar ada sebuah perusahaan perakit komputer, ya, karena dia nggak ingin ditinggalkan oleh customernya, ya, perusahaan perakit komputer ini akhirnya apa? Menggandeng perusahaan software, ya. Dia jadi bundle, ya, bundling, jadinya dibundling, ya. Jadi dia langsung menjadikan satu karena hasil penelitiannya ternyata itu saling menguntungkan, ya. Baik dari sisi bisnis PTA maupun PTB sama-sama menguntungkan. Nah, hasil risetnya itu mereka kembangkan, ya, sehingga perusahaan ini secara tidak langsung, ya, saling memiliki kekuatan pasar masing-masing dan akhirnya menjadi satu. Itu akibat dari innovation network, kolaborasi yang ketiga. Jenis kolaborasi yang lain adalah kolaborasi ekosistem. Nah, jenis kerjasama yang satu ini dipercaya mampu meningkatkan kesejahteraan baik individu maupun kolektif, ya. Ekosistem umumnya mengedepankan tujuan jangka panjang, di mana seluruh pihak terlibat, baik itu konsumen, ya, maupun perusahaan itu sendiri, ya. Jadi nilai yang diterapkan biasanya ditentukan secara unik oleh kolaborator atau orang yang menjalankan kolaborasi, ya. Contohnya apa? Nah, contohnya kalau kita bicara masalah ekosistem kolaborasi, ya, misalnya kita membuat ada satu jaringan penghobi, ya, penghobi drone misalnya gitu, ya. Kan sekarang lagi ngetren ya drone kayak gitu, ya. Orang ada hobinya drone, ya. Mereka punya komunitas tuh, drone itu punya komunitas, ya. Bagaimana drone bisa dioptimalkan? Mungkin, ya, dalam sisi apa? Apabila kita udah punya ekosistem suatu masyarakat atau komunitas yang sudah punya keahlian menggunakan drone, ya, atau mungkin malah bisa memodifikasi drone itu sendiri, ya. Kemudian mereka mulai masuk ke apa? Ya, mulai masuk ke bagaimana drone ini bisa selain terbang dengan tinggi, mereka bisa melakukan capturing data,
atau perekaman video dengan resolusi yang tinggi, ya, dengan kecepatan yang sesuai diatur, ya. Setelah itu mereka bisa satu bundle, ya, dijadikan satu menjadi satu produk. Jadi kedua ekosistem, ekosistem satu yang tentang apa namanya, komunitas mungkin para apa, kameramen atau apa ya namanya, kalau yang penggemar video-video gitu ya, mungkin YouTuber atau mungkin malah fotografer, ya, fotografer, ya, ada komunitas fotografer, ada komunitas drone, mereka bergabung menjadi satu ekosistem. Nah, ekosistem ini saling menguntungkan, ya. Setelah mereka meneliti, setelah mereka buat, ternyata mereka sudah tahu nih, oh kalau ketinggian sekian maka resolusi kameranya harus yang sekian megapiksel, ya. Kemudian kamera apa yang support untuk mungkin ketinggian yang di sekitar 100 meter, ya. Bagaimana drone bisa mengangkat kamera tersebut, ya. Kalau sekarang kan udah canggih ya, kamera kecil, ya, sebesar mungkin apa namanya, pulpen, ya, atau sebesar kancing, dia sudah mempunyai resolusi yang tinggi, sehingga ketika ditempel atau dipasang di drone, ya, itu sudah memiliki kualitas yang baik, ya. Jadi ekosistem ini biasanya mempunyai ciri-ciri yang unik, ya, mempunyai ciri khas. Nah, itu namanya ekosistem, kolaborasi dari sisi ekosistem, ya. Terus bagaimana sih dari keempat ekosistem tadi menguntungkan dari sisi perusahaan, ya? Dengan adanya kolaborasi, ya, perusahaan bisa mendapatkan, contohnya adalah pemasaran. Gimana saya memasarkan produk drone yang sudah memiliki kamera dijual, ya, sehingga meningkatkan pendapatan dari perusahaan, ya. Atau tadi, ya, kolaborasi dari sisi inovasi, bagaimana dua perusahaan bergabung sama-sama membuat inovasi baru, dan inovasi ini bisa dijual ke customer, ya. Jadi masing-masing kolaborasi ini bisa saling menguntungkan. Intinya sih yang diinginkan oleh perusahaan adalah bagaimana, ya, perusahaan bisa mendapatkan hati, mendapatkan income, ya, ketertarikan dari customer setelah mereka berkolaborasi. Kalau dia tanya, Pak, mungkin nggak kolaborasi gagal? Mungkin. Kolaborasi bisa gagal. Kenapa bisa gagal? Bisa jadi, ya, perusahaan yang kita tunjuk untuk berkolaborasi, ya, ternyata tidak memiliki market yang bagus. Contohnya, market A memiliki nih customer yang banyak. Tiba-tiba market PTB pengen dia mendompleng atau ingin sukses seperti PTA, sehingga dia bergabung dengan PTA. Tapi dampaknya, ya, customer yang di PTA merasa ada sesuatu yang gak benar. Misalnya ada produknya, ternyata kok setelah bergabung dengan PTB, produk yang ditawarkan PTA jadi begini, ya, jadi kurang bagus, ya, sehingga mungkin malah gagal, ya. Customer yang awalnya loyal kepada PTA, mungkin dia malah apa? Berbalik. Jadi tidak menyukai produk dari PTA dan PTB tersebut yang sudah berkolaborasi. Jadi kemungkinan gagal juga ada, ya. Makanya kalau kita menggabungkan, mengkolaborasi antara PTA dan PTB, pastikan bahwa perusahaan PTA dan PTB memiliki market, memiliki pasar, memiliki customer yang loyal, sehingga nanti ketika digabung maka jumlah customernya adalah gabungan dari PTA dan PTB, gitu, ya. Nah, implicit dan explicit bargains, ya. Implicit, explicit bargains. Bargain itu semacam apa ya? Tawar menawar, ya. Implicit itu artinya yang bisa langsung kelihatan. Explicit biasanya yang sifatnya langsung keluar, ya. Contohnya apa, ya, misalnya iklan,
ya, iklan yang ada di awal acara. Misalnya kita menonton iklan, ya, tonton iklan kami dan lihat acaranya secara gratis, ya. Iklan di YouTube atau saat berolahraga, saat pertandingan olahraga, ya, itu bagian dari implisit, ya, karena sudah langsung mengarah ke fokus yang dituju, ya. Sementara kalau eksplisit, ya, tawar menawar eksplisit, ya, ini memungkinkan media yang dapat dialamatkan kedua arah, ya, jadi keluar, jadi selain ke dalam dia keluar juga, ya. Contohnya adalah apa? Perusahaan yang menawarkan email gratis kepada individu yang setuju melihat iklan, ya, sehingga ada dialog interaktif nih antara si yang menawarkan layanan gratis dengan diskon kepada pelanggan, ya. Contohnya email atau Gmail, ya, Yahoo misalnya gitu, ya kan. Kadang-kadang kita nggak sangka ya bahwa Gmail dulu yang awalnya cuma buat email, sekarang begitu kita klik Gmail, begitu kita punya akun Gmail, maka itu nanti kita langsung dikirimin berita-berita, ya, berita-berita yang ada di Gmail, ya. Atau kita punya email di Yahoo, ya, begitu kita punya akun Yahoo, ya, secara bersamaan dalam waktu berapa detik atau menit kita sudah diarahkan, mungkin ada browser, ya, tentang berita apa aja sih, mau nggak mau kita masuk ke yahoo.com, ya, masuk ke gmail.com, ada info apa aja. Nah, itu bagian dari eksplisit, ya, explicit brigade. Jadi perusahaan saling diuntungkan baik dari sisi ke dalam maupun sisi keluarnya. One to one marketing. One to one berarti satu ke satu, maksudnya gitu ya, mungkin ya. Adalah jenis pemasaran yang menyesuaikan penawaran perusahaan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Tujuannya adalah mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan individu. Ya, contohnya misalnya begini, ya. Tukang jahit atau tailor made, ya. Itu kan biasanya kita ketika akan menjahit baju, berarti kan kita langsung datang ke tukang jahitnya, ya. Ya, berarti kita langsung datang, terus tukang jahit langsung mengukur baju badan kita, kemudian dibuat pola, kemudian mereka mulai menjahit, ya. Itu artinya apa? Langsung, penjualannya langsung, ya. Apa yang diharapkan si penjahit? Ya, dia berharap bahwa orang yang tadi dibuat bajunya atau celananya, orang itu akan kembali lagi, orang itu akan datang lagi untuk memesan atau membuat baju yang berikutnya, ya. Atau contoh lain adalah seorang develop aplikasi, suatu perusahaan nih, ya. Pastikan ketika ada perusahaan yang ingin membuat program, ya, pasti mereka akan menghubungi siapa sih yang bisa bikin program, ya. Maka dia langsung ke fokus, ya. Misalnya ada PTA mencari perusahaan yang bisa bikin program, ya. Maka begitu dia browsing, dia langsung ketemu, oh ini dia, ini perusahaan yang ternyata saya cari, ya. Misalnya PTA ini membutuhkan aplikasi ERP buat di kantornya, dia cukup ketik aja ERP, maka akan keluar semua perusahaan, ya, sebagai pengembang ERP, ya. Jadi langsung tuh one to one tuh, ya, langsung dapat, dia butuh langsung dia cari, langsung dapat, ya, karena sama sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya lagi apa? Telemarketing, ya. Telemarketing pinjaman tanpa agunan, ya, atau asuransi. Kan kita sering ya ditawarin, ya, kita sedang lagi olahraga santai, tiba-tiba ditelepon, ya. Mereka langsung yang disasar apa? Yang disasar pasti yang kita pernah punya database di perbankan atau di asuransi, kita pernah aplikasi atau melamar atau membuat kartu kredit misalnya, ya, atau kita pernah membuat rekening atau pernah mengisi form asuransi,
Ya, tanpa kita sadari kok tiba-tiba dari pihak asuransi lain menawarkan lagi. Loh, kok ada asuransi lagi? Karena kenapa? Perusahaan asuransi yang lain mungkin bisa mengetahui data Anda ya sebagai orang yang unik, orang yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga Anda disasar atau menjadikan target. Orang ini kayaknya bisa lagi nih saya tawarin asuransi. Nah, itu ya, one to one marketing. Nah, sekarang proses komunikasinya ya. Pemasarannya one to one, pengirim membuat sandi pesan secara individu bagi para pelanggan dan calon yang diidentifikasi dari database. Tadi contohnya ya, orang kita mau, saya lagi cari nih telemarketing nih, saya lagi cari orang yang mau asuransi, maka dia akan cari ya, mereka masuk ke aplikasi call centernya ya, atau mereka membuat promo ya dengan broadcast ya, dia langsung ke target orang yang dia incar ya, misalnya nomor telepon 03 sekian sekian sekian, langsung tuh dia ya, selamat siang Bapak Rudi ya, Anda diundang sebagai calon nasabah di PT gini 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 bla 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 bla, misalnya seperti itu ya, dengan pinjaman menarik tanpa agunan dan seterusnya ya. Apalagi mode komunikasinya, pesan kemudian disampaikan melalui saluran komunikasi langsung atau seperti surat langsung ya, atau bisa melalui telepon, melalui internet yang tadi saya jelaskan ya. Proses yang berikutnya apa? Pelanggan atau calon pelanggan penerima menerjemahkan pesan secara personal. Jadi kita langsung baca nih, jadi kita seolah-olah kayak di Japri gitu loh ya. Jadi kalau di WA tuh kan di Japri ada ya jalur pribadi atau direct message ya, pesan langsung. Begitu kita baca kayaknya kita langsung sadar, wah hebat nih, saya dapat perhatian dari PT ini, diundang sebagai calon nasabah misalnya begitu ya. Apa sih proses berikutnya? Pelanggan biasanya kalau tertarik dia akan merespon ya, atau mungkin malah deal, misalnya janji, oke besok gue kesana karena tadi di WA nya atau di SMS atau di emailnya ternyata ada ya, silakan hubungi atau datang hari Senin ya, tanggal 24 jam sekian di PT ABC misalnya begitu ya, dan seterusnya. Nah, pemasaran one to one ya, setelah menangkap respon, mereka akan mengembalikan database ke pemasaran di mana dapat membantu membentuk komunikasi pemasaran berikutnya. Jadi kalau dia sudah mendapat respon, oh orang ini setuju nih ya, maka akan dikembangkan ya. Tadi yang si A nih misalnya Pak Rudi nih ya, setuju untuk membeli suatu produk yang ditawarkan ya, maka database bahwa saya tertarik itu akan ditawarkan untuk produk yang berikutnya lagi ya, karena ternyata apa yang disasar tadi yang menjadi target menurut dia berhasil sehingga ditawarin lagi. Nah, itulah proses komunikasi one to one marketing. Yang berikutnya adalah touch point mapping. Touch point berarti lebih daripada sekedar momen transaksi antar konsumen dan bisnis ya. Touch point merupakan interaksi penting dalam perjalanan konsumen yang membantu menentukan momen penting membangun atau mengikis kepercayaan terhadap sebuah brand ya. Jadi kalau kita bikin suatu peta ya, dari peta tersebut kita bisa langsung tahu, oh ternyata ya banyak pelanggan kita ada di daerah Jakarta ya, oh ternyata pelanggan kita banyak justru di luar Pulau Jawa. Nah, gimana cara ngebangun brand kita? Orang-orang tadi yang sudah kita petakan lokasinya di mana, atau mungkin dari sisi gender ya, jenis kelaminnya, oh kebanyakan yang beli di toko kita adalah
eh, wanita misalnya, atau paling banyak penghobi apa namanya olahraga misalnya begitu ya. Itu namanya adalah touch point mapping. Jadi kita sudah memetakan ya mode transaksi dari konsumen seperti apa. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kepercayaan dari suatu brand. Jadi touch point sendiri dalam marketing itu mencakup berinteraksi sebelum, selama, atau seseorang konsumen membeli barang layanan dari suatu bisnis Anda. Ya, jadi touch point marketing misalnya orang sebelum dia beli apa sih yang dicari? Kan kalau dibeli online kita sering kadang-kadang apa? Ngetik kan barang yang akan dicari. Ada search-nya, ada tombol search-nya itu ya. Nah, kita ketik. Nah, itu bagian dari interaksi sebelumnya. Kemudian selama dia mencari, apa yang dia cari? Ternyata dia nyari harganya yang murah atau merek tertentu. Ya, misalnya kita cari apa namanya? Pakaian. Begitu pakaian yang kita cari apa lagi? Ya, pakaian gamis. Ya, apalagi dicari? Mereknya mungkin. Ya, sehingga dari situ kita bisa tahu petanya orang mencari itu adalah pertama mungkin baju, habis baju peta berikutnya adalah dia mencari baju-baju muslim, setelah itu dia nyari mereknya, atau terbalik, dia pertama nyari apa jenis barangnya, kemudian dia ketik mereknya, setelah merek baru dia ketik lagi mungkin jenis pakaiannya atau detail barangnya. Nah, itu bagian dari touch point marketing. Interaksi sebelum, selama, atau sesudah seorang konsumen membeli barang. Apa sih pentingnya touch point mapping? Ya, jika Anda ingin meningkatkan kualitas brand, ya, langkah pertama yang harus apa Anda perhatikan adalah bagaimana Anda dapat berinteraksi. Interaksi sama siapa? Interaksi sama pelanggan. Nah, untuk dapat Anda memahami proses touch point, maka Anda perlu belajar tentang touch point mapping. Ya, jadi pemetaannya di titik yang kita apa kita petakan ya, itu akan setiap peta kita uraikan jenis pelanggan ini seperti apa. Contoh, misalnya baju-baju pakaian yang jenis-jenis baju mungkin yang maaf ya yang tertutup ya, maka Anda mulai membuat mappingnya ya. Oh, ini khusus baju-baju yang tertutup semuanya ya, rapat misalnya seperti itu, maka dikategorikan ya brand kita berarti cenderung ke sana. Karena kenapa? Peminatnya banyak ya. Atau brand kita lebih disenangi ya oleh para penggemar olahraga. Nah, olahraga dikerucutkan lagi. Olahraga seperti apa? Olahraga itu kan ada olahraga indoor, olahraga outdoor, ya enggak? Nah, olahraga outdoor seperti apa? Olahraga indoor seperti apa? Ya, diuraikan lagi. Nah, proses mencatat setiap langkah perjalanan pembeli, ya, mengidentifikasikan kapan dia beli, ya, sehingga dia mempunyai pengalaman tentang brand Anda. Nah, inilah sangat penting bagi proses mapping, ya, sehingga setiap proses, ya, yang dilalui oleh pelanggan atau customer kita dalam menuju brand, ya, itu kita bisa visualisasikan. Ya, kita bisa visualisasikan sehingga kita bisa tahu apa sih yang dicari oleh orang yang sering masuk ke websitenya kita, orang yang sering apa berkunjung ke websitenya kita atau ke toko kita. Di situ pentingnya. Jadi tidak ada itu yang namanya orang jualan asal-asalan, semua pasti punya strategi ya. Oke, tadi sudah kolaborasi, sekarang ada touch point mapping lagi. Semakin jelas ya gimana kita menentukan segmen market dari suatu produk kita atau brand kita. Yang berikutnya ini adalah contoh nih ya. Ada contoh dari touch point
mungkin untuk kendaraan mobil, ya. Contoh, ya, perusahaan mobil atau car, ya. Seperti apa sih? Ya, contohnya di sini adalah bagaimana web timnya, ya, orang yang bikin web bagaimana nih, ya, apakah mereka timnya bagus sehingga websitenya memiliki rating cukup tinggi. Bagaimana tim developer atau tim IT-nya dalam membuat aplikasi mobile app. Bagaimana dengan tim customer service, ya, atau bagaimana dengan tim finansialnya, bagian pembiayaan, ya, pembiayaan mobilnya atau kendaraannya atau leasingnya. Terus bagaimana dengan tim servisnya, purna jualnya, pasca jual atau after salesnya, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini harus kita mapping semua, ya. Dari sisi web apalagi, mungkin dari sisi registrasi, ternyata kalau masuk ke web harus ada registrasi, Pak, webnya, ya. Setelah itu kita harus ngisi form registrasi. Habis ngisi kita baru melakukan submission, disubmit tuh formnya, ya. Setelah itu baru di verifikasi, misalnya ada verifikasi, ya, baru masuk ke corporate website-nya. Jadi orang mau masuk ke corporate website dia harus melalui tahapan seperti ini. Nah, dari sini siapa yang orang nggak suka, siapa yang suka, nah itu bagian kita mapping, ya. Berikutnya mungkin dari sisi tim aplikasi mobile, ya, bagaimana mereka melakukan ketika masuk ke website mobilenya dia langsung bisa memilih jenis mobilnya, kendaraannya seperti apa, ya. Terus dia bisa melakukan check out, ya, atau klik ketika dia ingin sudah menyatakan barangnya yang akan dibeli. Setelah kita udah masuk check out barang, ternyata kita harus login. Dari login, ternyata perusahaan tersebut minta ada aktivasi dari GPS-nya, mobile app-nya. Anda belinya di mana? Nah, itu hanya untuk masuk ke mobile application. Dan seterusnya, bagaimana dengan ketika kita masuk ke tim service-nya, customer service-nya, ya, bagaimana check-in mobilnya atau kendaraannya ketika dia ingin melakukan pembelian atau check-in dari sisi kendaraannya, ya. Bagaimana dengan check out-nya, ya. Kemudian bagaimana dengan confirmation email registration-nya? Apakah di customer service perlu ada email registration, ya, dan seterusnya sampai email terkirim. Nah, begitu juga dengan departemen yang lain dari sisi finansial. Seterusnya bagaimana sampai dengan account based payment-nya sampai dia bayar, ya. Dari sisi tim service, ya, bagaimana dia membedakan antara member yang gold atau member premium dengan member yang bukan premium atau member yang biasa saja. Apakah ada reward-nya, ya? Apakah dari reward itu nanti ada semacam poin, ya, balance checks-nya, ya. Misalnya dia sudah service 40 kali dalam 2 tahun atau 3 tahun, mereka dapat mungkin semacam reward, ya. Nah, reward poinnya apakah bisa digabung, redemption, ya, bisa digabung antara poin satu dengan poin yang lain, ya, sehingga dia bisa memiliki membership card, ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari jadi setiap aktivitas perbagian kita harus tahu mana yang disukai, mana yang tidak disukai. Dengan begitu kita bisa petakan mana yang produk yang bisa, strategi kita yang bisa dijalankan, strategi kita mana yang tidak perlu dijalankan lagi karena mungkin pelanggan ternyata keberatan atau tidak nyaman. Nah, sekarang customizing online communication adalah membuat komunikasi online sesuai kebutuhan pelanggan atau sesuai pesanan. Nah, perbedaan yang unik
dan berbeda dengan orang lain menjadi ciri khas dari customizing online communication. Ya, misalnya kita begini, kan sering tuh ya, teman-teman mungkin di sini ada yang jualan online. Jualan online taruhnya di IG, Instagram. Ya, Anda jualan. Begitu Anda jualan, Anda promo nih. Begitu promo ternyata ada yang japri. Boleh dong, saya pesen kuenya. Kayaknya asik tuh gambarnya. Misalnya Anda memproduksi coklat, ya, cake coklat misalnya seperti itu. Begitu ini dia langsung tahu. Tapi dia pesen, tolong ya cake coklatnya pesen dengan catatan mungkin di atasnya harus dikasih tulisan, ya, atau dikasih gambar-gambar di atasnya untuk keperluan yang lain misalnya, ya, atau saya mintanya bentuknya coklatnya jangan yang kotak, bisa nggak dibuatin bentuknya bundar, diameternya sekian. Nah, itu juga bagian dari customizing online communication. Jadi si customer langsung direct dengan si pemproduksi atau bagian yang penjualnya, ya, langsung japri kalau begitu, ya kan. Apalagi ya, keuntungan dari online communication, ya, customizing online communication adalah pesan bersifat pribadi. Jadi tidak orang lain tahu, dan biasanya kalau udah pesan pribadi harganya kan bisa beda juga ya. Karena tadi misalnya saya nggak mau kotak, saya maunya bundar. Udah bundar saya minta ditulisin nama saya dong. Berarti kan harganya berbeda dengan mungkin orang lain dengan harga yang berbeda juga. Ada yang maunya saya nggak mau bundar, saya maunya segitiga. Ya, ukurannya sisinya misalnya 20 kali 20 cm. Ya, terus nanti di tulisannya di sampingnya sama di tengahnya beda lagi. Nah, itu pasti harganya kan berbeda. Ya kan? Dan kemudian apa? Kita bisa langsung head to head, kita bisa langsung ngobrol sama si pelanggan. Ya. Nah, itu juga bagian dari online customizing. Kalau penjahit gimana? Penjahit nggak pakai online karena penjahit biasanya datang. Kita pengen dijahit, diukur, dia langsung tahu. Kan nggak mungkin kita menjahit baju, terus kita cerita, Pak, ini lebar bahu saya, misalnya 40 cm, tinggi saya, misalnya 165. Kan si penjahit juga ragu, bener nggak nih? Terus dia ngukur tinggi badannya dari mana? Apakah dari kepala sampai ke kaki 165? Atau nih maksud tinggi badannya dia adalah dari posisi pundak nyampe kaki? Itu kan nggak mungkin. Ya, tapi kalau masakan atau produk-produk tertentu yang customizing mungkin bisa. Itu tadi ya, karena kita bisa menyesuaikan dari sisi keinginan pelanggan dan langsung direct. Ya. Kemudian 5 tipe dari complaining customer and how to handle their complaint. Ya, Anda tahu nggak bahwa setiap customer ya yang komplain, ya, 26 diantaranya adalah sifatnya pendiam. Ya, jadi misalnya gini, ada 100 pelanggan, ya, maka 26-nya biasanya mereka cenderung pasif atau sudahlah biarin aja. Ya, dari 4%, ya, 4%-nya adalah mereka biasanya nggak tipikal bisnisnya tuh nggak mau dengar. Perusahaan itu kadang-kadang nggak mau dengar 4% dari dari pelanggan yang tidak puas dengan pelayanannya. Ya, bahkan ya 96%-nya lagi, ya, mereka tidak bersuara. Ya, dan lebih parahnya 91% mereka nggak mau beli produknya lagi, kapok, asalnya begitu. Nah, apa sih yang terjadi
56 sampai 70% ya customer yang komplain kepada bisnis Anda ya, with you gain if you resolve their problem. Rata-rata mereka akan ya akan senang apabila Anda bisa menyelesaikan masalah dia. Itu hanya 56 sampai 70% aja tuh. Jadi mereka komplain ya, terus Anda bisa menyelesaikan dengan baik, maka rata-rata 56 sampai 70% mereka akan puas ketika Anda menyelesaikan permasalahan bisnisnya. Nah, jika Anda ya semua melaksanakan atau menjalankan dengan cepat ya terhadap tingkat kepuasan mereka, itu bisa naik sampai 96% terhadap bisnis Anda. Jadi Anda bisa perhatiin nih ya, kalau Anda cepat ketika ada action, ketika ada komplain, Anda cepat menyelesaikannya sehingga si customer ini puas, rata-rata mereka bisa sampai 96%. Nah, setiap customer yang merasa bahagia, merasa senang dengan pelayanan, dia akan cerita ke 4 sampai 6 orang tentang pengalaman positif dia belanja. Contoh, Anda belanja di sebuah toko online. Ternyata toko online ini bagus. Begitu bagus, rata-rata 4 sampai 6 orang pasti akan cerita. Mungkin Anda cerita ke kakak, mungkin Anda cerita ke saudara, mungkin ke orang tua atau kerabat yang lain. Nah, seperti itu maksudnya. 5 tipe komplain dan bagaimana meresponnya. Yang pertama adalah the meek customer. Ya, generally will not complain. Ya, yang pada umumnya apa? Nggak pernah komplain, nggak mau komplain. Ya. Nah, apa yang harus Anda respon? You must work hard at society, ya, comment and complain and act appropriately to resolve complaint. Jadi Anda harus kerja keras nih. Ya, kalau yang pertama ada orang komplain tapi dia diem aja. Ya, mungkin mereka udahlah, gue paham sama bisnis lu. Udahlah, gue capek komplain misalnya begitu. Ya, bagaimana Anda harus cepat mengaction. Ya, cepat-cepat menyelesaikan. Ya, cepat-cepat memberikan solusi pelayanan yang terbaik seperti apa. Karena itu yang diharapkan biasanya seperti itu. Ya. Yang kedua, the aggressive customer. Ada customer yang sering teriak. Jadi dia nggak puas langsung marah. Ya, dan itu sering. Ya, misalnya kita di rumah kan banyak yang pakai wifi ya atau internet. Begitu Anda wifi-nya drop atau tidak sesuai ekspektasi, kok lambat banget ya, Anda langsung komplain. Komplainnya bukan hanya di call center, karena di call center nggak dijawab, Anda langsung komplainnya ke IG-nya. Dari IG nggak dijawab lagi, Anda jawab lagi, mungkin komplainnya kemana? Ke sosial media yang lain. Ya, biasanya mereka sering dengan suara keras dan panjang komplainnya. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Dengerin. Listen, ask, what else? Ya, kita dengarkan apa sih penyebabnya. Ya, kita cari tahu apa penyebab dia nggak puas. Ya, jadi jangan diamkan ketika Anda ketemu dengan agresif customer. Ya, pelanggan yang benar-benar serba gampang marah atau serba ingin dilayani dengan cepat. Dengarkan mereka. Ya, lakukan yang terbaik supaya orang tersebut. Jadi di sini memang butuh kesabaran. Kalau di sini memang butuh kesabaran karena ada orang yang memang pelanggan seperti tadi. Ya, orangnya diem seperti tadi yang nomor 1 ya, we customer. Ya, mereka orangnya udahlah, gue paham ya. Tapi ada juga yang seperti ini. Apakah Anda termasuk yang ini, aggressive customer? Yang ketiga, high roller customer. Ya, dia expect the absolute best. Ya, is willing to pay for it. Mereka biasanya merasa apa? Ya, dia merasa gue pengen yang terbaik. Gue merasa udah bayar loh, ini mahal. Ya, mereka menganggap apa yang dikeluarkan
tidak setara dengan mungkin, ya, dengan apa yang dia dapat. Ya, apa sih respon yang harus Anda lakukan? Ya, customer ini biasanya ingin tahu, ya, apa yang bisa kamu cover ketika suatu sistem ya bermasalah. Dia pengen tahu aja, karena dia merasa udah bayar dong. Contohnya apa? Anda beli mobil, ketika beli mobil udah mahal nih, begitu mahal mobil Anda rusak, maka orang tersebut pengen cari tahu apa sih masalahnya. Terus kalau gua rusak mobilnya di cover nggak nih? Ya, seberapa cepat Anda mengcover mobil yang rusak tadi? Ya, selain itu apa yang harus Anda lakukan? Selalu mendengarkan dan menghormati dan melakukan secara hati-hati. Ya, semua pertanyaan yang tadi yang menyebabkan dia tersinggung, yang menyebabkan dia tidak puas. Nah, ini lagi orang-orang customer service atau orang-orang mereka yang bekerja di pelayanan pelanggan, ini harus benar-benar diperhatikan. Karena sekali lagi, tiap pelanggan memiliki karakter yang berbeda, sehingga butuh penanganan yang berbeda pula. Yang keempat, the rip off customer. Ya, tujuan dari komplain dia, ya, bukan hanya kenyamanan buat mereka, merasa puas, ya, tapi bagaimana, ya, mereka bisa mendapatkan, ya, pelayanan dari sisi customer service-nya yang menurut mereka adalah bisa menjadi sesuatu yang konsisten, ya. Jadi not good enough, jadi nggak hanya hanya terima apa adanya aja, enggak, ya. Jadi dia biasanya cenderung memiliki, ya, gue jangan terima begini aja dong, kira-kira apa lagi nih yang bisa Anda berikan ke saya, ya. Responnya apa yang harus Anda lakukan? Ya, ingatkan kembali tentang mungkin, ya, secara objektif apa yang membuat dia tidak puas. Ya, pastikan data yang dibeli oleh rip of customer tadi, apa yang dibeli oleh tipe customer seperti ini, bagaimana dengan akurasi data Anda. Ya, jadi di sini Anda juga harus punya pengetahuan. Jangan sampai ada orang beli produk, ya, berlangganan, misalnya berlangganan TV TV internet, ya, Anda tidak paham dia beli produk apa. Karena biasanya kalau kita beli produk itu pasti beda-beda pelayanannya, ya kan. Masa yang orang beli produk mahal harganya sama sih sama orang yang belinya murahan? Ya, pasti berbeda pelayanannya. Yang kelima, terakhir, the chronic complainer. Orang seperti ini tidak akan pernah puas. Ya, dia selalu mencari kesalahan dari suatu produk yang kita jual. Ya, kita beli kasih ini, dia bilang gak enak. Kita tambahin ini, dia bilang masih kurang enak. Jadi dia tidak selalu merasa puas. Ya, apa respon yang harus Anda lakukan? Anda harus mempunyai kesabaran yang luar biasa. Ya, jadi Anda dengarkan, Anda minta maaf, maaf Pak, ya, mungkin Bapak ada yang bisa saya bantu, atau apalagi Pak yang kurang, ya, mau nggak mau harus seperti itu. Jadi Anda harus mempunyai kesabaran yang tinggi nih ketemu customer yang kronik gini, kategorinya chronic complainer, ya, harus meminta maaf. Biasanya orang kalau sudah kita mengiba minta maaf, mereka baru bisa mau. Tapi kalau kita lawan kan, Pak itu udah bentuknya begitu, oh nggak bisa, saya maunya ini diperbaiki, oh nggak bisa Pak, ini udah nggak bisa dibenerin Pak, misalnya begitu. Kalau mau dibenerin Bapak nambah lagi, nah misalnya begitu. Nah itu kan akan jadi si customer tadi yang awalnya nggak puas, makin lama makin nggak puas lagi. Nah jadi itu caranya. Oke, sampai di sini pertemuan ke-6 mata kuliah Customer Relationship, ya. Semoga bisa dipahami, ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan ke-7, ya, minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.